Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Anggur Rahmawati. Saya Aziza Nikorata Ayun. Dan saya Kristinis Natalia. Kami akan mempresentasikan mengenai video pitching dan valuasi perusahaan PT Samudra Indonesia. Selamat menonton. Selamat datang Bapak dan Ibu calon investor. Kami dari PT Samudra Indonesia Tbk akan memberikan gambaran mengenai perusahaan kami, strategi bisnis di masa depan, serta penawaran investasi bagi Bapak dan Ibu calon investor. Perkenalkan, nama saya Christine Silayan selaku Operation Director PT Samudra Indonesia Tbk. Perusahaan kami, PT Samudra Indonesia Tbk, adalah perusahaan yang bergerak di subsektor logistik dan pengantaran. PT Samudra Indonesia Tbk berdiri sejak 13 November 1964. Per 31 Desember 2022, perusahaan kami memiliki tenaga kerja sebanyak 4.418 orang. Sejak 5 Juli 1999, PT Samudra Indonesia telah melantai di bursa saham dengan kode emiten SMDR. PT Samudra Indonesia memiliki beberapa lini bisnis, di antaranya shipping, ports, logistik, dan services. Seluruh lini usaha perusahaan berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan di tahun 2022. Lini bisnis yang pertama adalah Samudra Shipping. Samudra Shipping merupakan fondasi usaha perusahaan yang telah dijalankan selama lebih dari 50 tahun. Lini bisnis ini melayani jasa terintegrasi dari hulu ke hilir, seperti pelayanan curah kering, peti kemas, tanker, keagenan, jasa pengelolaan kapal, kru kapal, dan support and salvage lepas pantai. Pada tahun 2022, lini bisnis ini membukukan pertumbuhan pendapatan terbesar di antara lini bisnis lainnya. Samudra Logistik merupakan bentuk nyata dari lini usaha yang memberikan layanan logistik terpadu, mulai dari penyimpanan barang hingga pengiriman melalui berbagai moda transportasi hingga barang sampai di tujuan akhir. Lini bisnis ini merupakan kontributor terbesar kedua bagi pendapatan perusahaan, dengan kontribusi mencapai 8,9%. Samudra Ports merupakan pengembangan layanan di bidang kepelabuhan yang mencakup jasa seperti pengelolaan terminal curah, peti kemas, dan penyediaan peralatan pendukung pelabuhan. Pada tahun 2022, lini bisnis Samudra Ports mampu meningkatkan pendapatan sebesar 7,9% dari tahun sebelumnya atau sebesar 52,9 juta US dollar. Dan yang terakhir adalah Samudra Services. Samudra Services merupakan lini usaha yang memberikan dukungan operasional kepada seluruh unit usaha perusahaan. Lini usaha ini menjadi sarana mengintegrasikan dan mensinergikan kelompok usaha serta mendorong perkembangan unit usaha perusahaan. Lini bisnis ini masih berupaya untuk mengembangkan layanan untuk pihak ketiga, di samping fokus untuk meningkatkan layanan internal di dalam grup. Per tahun 2022, PT Samudra Indonesia mengoperasikan 25 kapal peti kemas dengan total volume 1,9 juta TEUs. PT Samudra Indonesia memiliki 338 truk untuk melayani segmen transportasi darat dan 43 hektar lahan depo peti kemas. Segmen pelabuhan domestik mencatat throughput sebanyak 700.000 TEUs, sementara volume pelabuhan internasional sebesar 169.000 TEUs. Saat ini, PT Samudra Indonesia telah beroperasi di berbagai negara, di antaranya Indonesia, Singapura, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Thailand, Filipina, Vietnam, Bangladesh, India, Sri Lanka, Pakistan, Uni Emirat Arab, China, dan Hong Kong. Bapak Ibu calon investor yang terhormat, perkenalkan saya Desi Anggur Rahmawati selaku Business Development Director PT Samudra Indonesia. Selanjutnya, saya akan memaparkan proyeksi masa depan bisnis perusahaan kami, yaitu PT Samudra Indonesia, beserta tren ekonomi, politik, dan sosial. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi global berada di angka 2,9%, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat pada 5,3%. Namun, tingkat inflasi global yang relatif tinggi menyebabkan normalisasi tarif pelayaran global yang turun pada tahun 2023, setelah sebelumnya mengalami kenaikan pada tahun 2022.
Pada tahun 2024 diprediksi terjadi penurunan ekonomi global sebesar 2,7%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap konservatif di angka 5,2% dengan tingkat inflasi terjaga pada 2,8%. Namun, pada tahun 2024, aktivitas industri transportasi dan logistik diprediksi akan sedikit terpengaruh dengan adanya pemilu. Pada tahun 2025, ekonomi global diprediksi bertumbuh di angka 3,2% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada rentang 4,8% sampai 5,6%. Pada tahun ini pula diprediksi global container shipping akan mencapai 10,93 juta US dollar. Pada tahun 2026 diprediksi adanya penurunan ekonomi global di angka 3,2%. Namun, menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, ekonomi Indonesia diprediksi akan bertumbuh di angka 6%. Pada tahun 2027, ekonomi global diprediksi cukup stabil dengan hanya sedikit penurunan di angka 3,14%. Dan ekonomi Indonesia diprediksi akan bertumbuh di rentang 5-7%. Dengan beberapa prediksi tren ekonomi, politik, dan sosial di masa depan, bisnis transportasi dan logistik khususnya transportasi laut masih sangat menarik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Perhubungan RI bahwa sebanyak 90% dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui laut dan 40% dari perdagangan tersebut melewati Indonesia. Hal ini tentunya menjadi kekuatan serta peluang bagi bisnis maritim Indonesia. Peluang bisnis maritim juga didukung dengan moda transportasi laut yang mendominasi kegiatan impor dan ekspor di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan bisnis PT Samudera Indonesia, kami telah menyusun beberapa strategi pengembangan bisnis selama 5 tahun ke depan. Saat ini, area operasional Samudera Indonesia telah mencakup 15 negara. Di masa depan, kami berencana melakukan ekspansi ke Asia Timur, khususnya Jepang dan Korea Selatan, mengingat beberapa komoditas utama Indonesia seperti hasil laut dan produk perikanan mendominasi ekspor ke Jepang. Sementara komoditas andalan menuju Korea Selatan berupa mineral seperti batu bara, biji tembaga, karet, dan timah. Berikut ini merupakan detail strategi bisnis PT Samudera Indonesia selama 5 tahun mendatang. Pada tahun 2023 dan 2024, kami memiliki fokus untuk menambah jumlah armada kami dengan 19 kapal baru, yang mana kapal tersebut diproduksi di Jepang, Korea, dan China. Kapal-kapal baru didesain lebih environmental friendly sesuai dengan target green cargo dan green port, serta lebih efisien dalam hal bahan bakar. Kapal-kapal baru ini akan menggantikan kapal lama yang efisiensinya sudah menurun. Selain itu, penambahan kapal baru juga akan mengakomodasi demand yang diprediksi akan terus meningkat. Kami memfokuskan penambahan kapal baru dengan jenis kapal bulk carrier atau kapal curah, tanker, dan kontainer atau kapal peti kemas. Pada tahun 2025, kami berencana untuk bekerja sama dengan perusahaan pelayaran Hapag-Lloyd yang merupakan perusahaan transportasi laut terbesar di dunia. Kerjasama tersebut untuk mengakomodasi pasar Eropa yang sebelumnya belum terakomodasi. Pada tahun 2026, rencana pengembangan akan difokuskan pada lini bisnis port service dengan mengelola dermaga di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hal ini dilakukan bersama dengan anak perusahaan dengan penawaran berupa layanan sandar kapal, bongkar, muat, dan pengoperasian lapangan untuk peti kemas domestik maupun kargo umum. Sedangkan pada tahun 2027, pengembangan bisnis akan mulai difokuskan pada ekspansi area operasional dengan membuka kantor cabang di Jepang dan Korea Selatan. Bapak Ibu calon investor, perkenalkan, saya Azizah Zni selaku Finance Director dari Samudera Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi keuangan di masa depan dan juga valuasi perusahaan, serta investasi yang kami tawarkan. Selama 3 tahun terakhir, kondisi keuangan Samudera Indonesia cukup sehat, dengan peningkatan pendapatan mencapai 70% pada tahun 2022. Meskipun pada tahun 2020, kami membukukan sedikit kerugian akibat pandemi yang terjadi, pada tahun 2021, kami berhasil bangkit dan mampu memperoleh keuntungan sebesar 139 juta US dollar dan meningkat 135% pada tahun 2022. Berdasarkan kondisi makroekonomi Indonesia dan global, serta strategi bisnis perusahaan, kami melakukan prediksi proyeksi keuangan perusahaan hingga 5 tahun yang akan datang, antara lain proyeksi revenue, cost,
dan profit yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Pendapatan Samudra Indonesia diprediksi akan sedikit menurun dari 2022, tetapi meningkat cukup pesat dibandingkan tahun 2021. Pendapatan yang sangat tinggi pada tahun 2022 dipicu oleh peningkatan biaya angkut logistik di dunia pada tahun tersebut. Tahun 2023 hingga tahun 2024, biaya angkut diprediksi akan mengalami penurunan sehingga menyebabkan proyeksi keuangan pada tahun tersebut tidak akan melebihi tahun 2022. Namun, akan tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Tahun 2025 hingga tahun 2027, pendapatan perusahaan diprediksi akan meningkat hingga diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar US dollar pada tahun 2027. Sama seperti pendapatan jasa perusahaan, kami memperkirakan keuntungan pada tahun 2023 dan 2024 tidak akan mencapai keuntungan pada tahun 2022, namun akan tetap lebih tinggi daripada tahun 2021. Kami memperkirakan bahwa perusahaan akan membukukan keuntungan hingga 210 juta US dollar pada tahun 2027. Berdasarkan proyeksi keuangan tahun 2023 hingga tahun 2027, beserta prospek perusahaan setelah tahun 2027, kami memperkirakan valuasi PT Samudra Indonesia senilai 1.680 juta US dollar. Kami menawarkan kesempatan investasi bagi Bapak Ibu calon investor senilai 201,6 juta US dollar dengan ekuitas sebesar 12%. Sekian presentasi pitching dari kami. Saya berharap semoga Bapak Ibu calon investor berkenan untuk berinvestasi di PT Samudra Indonesia. Terima kasih.